Halo, selamat datang di YouTube channel Lab Tanah dan Agronomi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tata cara melakukan analisis uji C organik sebagai salah satu metode evaluasi kesuburan tanah. Saya Frans sebagai pemandu kegiatan kali ini, dan saya juga ditemani oleh dua mahasiswa Prodi Agroteknologi Unitri. Saya Francisca Priliani Saputri, Angkatan 2022 dengan NIM 2022-330032. Dan juga Saya Franciscus Octavian, Angkatan 22 dengan NIM 2022-330030. C organik adalah salah satu senyawa atau komponen yang mencerminkan bahan organik pada tanah. C organik juga memiliki manfaat bagi kesuburan tanah, yaitu yang pertama sebagai sumber hara bagi tanaman, yang kedua memperbaiki karakteristik lingkungan, yang ketiga produktivitas tanah tinggi secara berkelanjutan, yang keempat memperbaiki struktur tanah sekaligus memperbaiki konsistensi dan kemantapan agregat tanah. Yang kelima, meningkatkan kualitas tanah. Yang keenam, sebagai sumber energi dan sumber C bagi mikroorganisme. Yang ketujuh, dapat mengurangi keracunan unsur hara mikro, misalnya Al pada tanah masam. Dan yang kedelapan, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air tersedia bagi tanaman. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis C organik adalah sampel tanah atau bahan kering lolos ayak 2 mm, kalium dikromat atau K2Cr2O7 1N, H2SO4 atau asam sulfat pekat, aquades, asam fosfat atau H3PO4 yang 85%, difenilamin, FeSO4 atau besi 2 sulfat 1N, gelas ukur 200 ml, pipet dan pipet ukur, lemari asam, pengaduk magnetis, buret dan statis, timbangan analitik, labu Erlenmeyer 500 ml, beker gelas, serta spidol permanen. Pengerjaan analisis ini dilakukan di lemari asam ya, untuk menghindari reaksi uap dari bahan kimia yang digunakan supaya tidak membahayakan kesehatan. Tahapan yang pertama adalah menimbang sampel yang akan dilakukan analisis. Untuk menganalisis sampel, tanah dibutuhkan 0,5 gram. Jika bahan organik pada tanah tersebut tinggi, jumlah sampel yang dibutuhkan 0,25 gram. Adapun C organik pada bahan organik membutuhkan sampel 0,1 gram. Setelah sampel ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jangan lupa memberikan kode perlakuan dengan spidol permanen. Tahapan yang kedua yaitu menambahkan K2Cr2O7 atau kalium dikromat sebanyak 10 ml. Penambahan kalium dikromat pada sampel berfungsi untuk mengikat rantai C yang ada pada sampel tanah. Kalium dikromat diambil menggunakan pipet dan diberikan ke masing-masing sampel tanah. Setelah pemberian kalium dikromat, ditambahkan asam sulfat pekat sebanyak 20 ml dengan tujuan untuk memisahkan rantai C dengan tanah. Cara menambahkannya sama seperti saat menambahkan kalium dikromat, yakni dengan menggunakan pipet ukur dan diberikan ke masing-masing sampel tanah. Setelah itu, sampel didiamkan selama 30 menit di ruang asam. Setelah 30 menit, sampel ditambahkan 200 ml aquades ke dalam sampel. Penambahan ini bertujuan untuk menggantikan reaksi H2SO4 atau asam sulfat yang sebelumnya ditambahkan. Setelah menambahkan aquades, 10 ml asam fosfat 85% ditambahkan untuk menghilangkan pengaruh Fe pada sampel tanah atau bahan organik yang dianalisis. Difenilamina kemudian ditambahkan sebanyak 30 tetes. Pada analisis C organik, difenilamina berfungsi sebagai indikator warna pada sampel. Setelah itu, kita akan melakukan titrasi pada sampel. Proses titrasi merupakan proses penambahan larutan standar ke dalam larutan sampel dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi zat yang dianalisa. Adapun proses titrasi dilakukan menggunakan peralatan pengaduk magnetis serta buret dan statis. Pengaduk statis
dinyalakan dan diatur RPM-nya pada analisasi organik yang dilakukan di Laboratorium Tanah dan Agronomi Unitri menggunakan 300 RPM. Untuk memasukkan pengaduk magnet, labu Erlenmeyer dimiringkan dan magnet dimasukkan secara perlahan sampai ke dasar labu. Setelah itu, sampel diletakkan di bawah alat titrasi. Isi bulat titrasi dengan larutan FeSO4 atau besi 2 sulfat. Penggunaan besi 2 sulfat ini sebagai pentitrasi sampel C organik. Perhatikan buret pada alat titrasi, menunjukkan angka 0 mili, supaya memudahkan dalam pencatatan besi 2 sulfat yang ditambahkan. Pengaduk magnetis kemudian dinyalakan, ditunggu sampai putaran magnetisnya stabil. Kemudian, katup buret dibuka secara perlahan untuk meneteskan besi 2 sulfat ke dalam sampel. Pentitrasian dilakukan sampai sampel berubah warna menjadi hijau turkois dan katup titrasi ditutup. Bisa dilihat dari 2 sampel, terlihat perbedaannya ya antara sampel C organik sebelum dititrasi dan setelah dititrasi. Dalam melakukan analisis C organik, seringkali sampel sudah menunjukkan warna hijau sebelum di tahapan penambahan aquades. Hal ini menandakan bahan organik yang begitu tinggi pada sampel tersebut, sehingga tahapan berikutnya tidak dapat dilanjutkan dan perlu diulang. Dalam pengulangan pengukuran C organik, berat sampel yang digunakan harus lebih sedikit dari sampel sebelumnya. Oh iya, jangan lupa ya mencatat jumlah mili yang dititrasi ke sampel dan lakukan sampai proses pentitrasian selesai. Adapun data hasil pengamatan dihitung dalam rumus berikut. C organik yang didapatkan, kita bisa menghitung persen bahan organik dengan rumus persen bahan organik sama dengan 100 bagi 58 dikali persen C organik. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Lab Tanah dan Agronomi Unitri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tanah sehat. Bye-bye. Tiga, C organik juga memiliki manfaat sebagai Yang ke-8, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air tersedia sebagai sumber. tiga, dua, satu. Halo, selamat datang di YouTube channel.